Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan, kemurahan, penyertaan, dan perlindungan-Mu sampai hari ini, Tuhan. Dan kembali Engkau masih memberi kesempatan yang berharga bagi kami untuk mendengarkan berkat-berkat surgawi. Urapi mulut lidah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, supaya setiap kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah dengan maksimal. Dalam nama Yesus, hamba-Mu siap untuk menyampaikan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan tentang sebuah nasihat. Sebuah nasihat. Mari kita melihat Amsal 20 ayat yang pertama sampai yang kelima. Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang, jika ia menjauhi perbantang, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Haleluya. Nasihat itu saya katakan penting. Kenapa? Tergantung siapa yang memberi nasihat. Jadi nasihat itu penting, tapi lebih penting lagi siapa yang memberi nasihat. Nah, hari ini kita mendapat nasihat yang betul-betul bermanfaat karena firman Tuhan menulisnya untuk direnungkan dan ditaati. Beberapa ayat kita akan melihat dalam Amsal 11 ayat 14. Amsal 11:14 dikatakan demikian. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Dalam terjemahan lain, jikalau tidak ada penasehat, ya, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Nah, sebuah bangsa pun bisa runtuh, bisa jatuh, bisa habis kalau tidak ada penasehat. Penasehat itu sangat penting. Nah, kita kan melihat kembali dalam Amsal 20 ayat 1, itu dikatakan demikian. Mabuk itu ribut, sesat, bodoh, celaka. Itu Amsal 20 ayat 1. Mabuk itu ribut, sesat, bodoh, celaka. Orang yang suka anggur akan terikat menjadi mabuk. Itu berarti orang itu diolok-olok atau dipermainkan oleh anggur minuman keras. Kalau saudara perhatikan seorang mabuk, ngomongnya tuh kalau bahasa Jawa tuh ngelantur. Ngomong macam-macam, saudara. Dia nggak sadar. Ya. Kalau dia sedang mabuk, bahkan tidak sedikit tidur di pinggir jalan. Bahkan ada yang masuk di selokan. Karena mabuk, ya, dipermainkan oleh anggur. Ya. Sebab itu jangan mabuk, jangan terikat. Ya. Baik anggur minuman keras, kalau kita melihat di Jawa, itu ada minuman namanya minuman oplosan, cukrik. Nah, ya,
Sudah tahu banyak yang mati kena cukrik, tapi masih aja orang mencoba. Sebab itu firman Tuhan mengatakan bodoh, ya, celaka, sesat jalannya. Beberapa kali diberitakan baik di surat kabar maupun di televisi bahwa minuman keras ini mematikan, cukrik namanya. Masih banyak orang yang cari. Secara rohani, hati-hati dengan macam-macam anggur dunia ini. Memang secara fisik tidak mati, tapi rohaninya mati. Kalau minum terikat oleh anggur dunia ini, nah firman Tuhan mengatakan anggur dunia ini adalah anggur Sodom. Di dalam Ulangan 32, Ulangan 32 ayat yang ke-32 sampai 33. Ulangan 32 ayat 32 sampai 33. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun. Pahit gugus-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tentung yang keras, ganas. Kenapa orang mencari anggur? Kenapa orang mencari minuman keras? Untuk mencari senang. Mungkin dalam pikirannya sudah terlalu banyak pikiran sehingga kalut. Dia melepaskan itu dengan minuman-minuman keras. Dia berpikir senang, fly, mabuk saudaraku. Ya, mabuk. Nah, intinya orang tersebut mencari kesenangan. Jadi firman Tuhan mengatakan, engkau mati selagi masih hidup. Engkau mati selagi masih hidup. Dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-6 dikatakan dalam terjemahan lama saya bacakan, tetapi yang mencari kesukaan itu hidup seperti mati. Hidup. Apanya yang mati? Rohnya mati. Kosong, kering, tidak ada damai, tidak ada sukacita, saudara. Bahkan saudaraku, ini dikatakan kesukaan jalan lebar, ya, mungkin tertawa, ya, riuh begitu, penuh senda gurau. Tapi Amsal 14 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Lagi bersuka, tapi bisa berakhir dengan kedukaan. Sebab tidak jarang orang lagi mabuk-mabuk tahu-tahu game. Selesai umurnya. Ya. Belum sempat ngomong sama keluarga, udah mati dulu saudaraku. Itu kesukaan dalam dunia ini. Nah, orang beriman, ya, orang beriman sekalipun dalam keadaan terjepit mungkin, sekalipun penuh dengan tantangan, saudara, penuh dengan ancaman dan lain sebagainya, orang beriman itu selalu punya saldo sukacita. Selalu punya saldo sukacita. Sebab apa saudara? Hidupnya di jalan sempit. Hidupnya pikul salib. Justru salib itu sumber sukacita, sumber kuasa, sumber kemenangan. Betul ada kesukaran, betul ada penderitaan, tapi tidak bisa meruntuhkan, mengalahkan kesukaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Yeremia 31. Yeremia 31 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah
Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Jelas dalam Yeremia 31 ayat 25. Bisa lelah, bisa merana. Tapi Tuhan membuat kepuasan. Tuhan membuat kesegaran. Haleluya. Sebab itu jangan tertipu. Ya. Orang beriman, kalau dia mau membuang anggur lama, ya, maka ia akan selalu punya saldo sukacita. Sebab apa? Anggur yang lama itu selalu membuat kita makin haus. Tuhan akan mencurahkan anggur yang baru, tapi tempatnya harus baru. Supaya bisa menampung sukacita itu. Kalau orang mau sukacita Tuhan, tapi juga mau sukacita dunia, nggak bisa. Nggak bisa. Sebab itu pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, ditunjuk dulu dosanya. Supaya dia bertobat. Setelah bertobat, Tuhan beri anggur sukacita itu berubah. Ada satu perubahan dalam hidupnya. Di dalam Yohanes 4 ayat 14 saudara bisa baca. Ya, Yohanes 4:14, Tuhan memberikan air kesukaan yang dari surga yang memancar terus di dalam hidupnya. Sekarang kita melihat Amsal 20 ayat 2. Berontak melawan raja itu berdosa pada jiwanya sendiri. Amsal 20 ayat 2. Berontak melawan raja itu berdosa pada jiwanya sendiri. Saya bacakan dalam terjemahan lain dikatakan begini. Takut akan raja itu seperti akan auman singa. Siapa yang membangkitkan amarahnya itu berdosa kepada jiwanya sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak perlu lihat singa. Mendengar auman singa aja, gemetar kita. Berarti di sekitar kita tuh ada singa. Auman. Haleluya. Nah, siapa raja kita? Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Haleluya. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Wahyu 19 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Nah, jangan kita berani-berani membangkitkan amarah raja, yaitu amarah Tuhan. Ya, amarah Tuhan. So, Tuhan ada di semua tempat, di semua sikon. Waktu Adam dan Hawa mendengar suara langkah kaki Tuhan, udah ketakutan. Sebab apa? Karena hidupnya gak benar, hidup dalam dosa. Tuhan belum mengaum, baru melangkah, udah ketakutan. Karena hidup dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat raja marah? Apa yang membuat Tuhan marah? Karena hidupnya nggak berkenan, nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Seperti Yunus disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis, langsung Tuhan mengaum. Ya, akhirnya Yunus dilempar ke dalam laut, ikan besar tangkap dia. Tetapi saudaraku, ada orang melakukan pelanggaran berkali-kali, tapi enak aja. Berbuat dosa berlapis-lapis, senang juga. Ini yang bahaya. Jangan-jangan bukan anak halal, melainkan anak haram. Di dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai ke 8, itu jelas dikatakan, Ibrani 12 ayat 6 sampai ke 8 dikatakan demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang lurus, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dalam terjemahan lain dikatakan anak-anak haram. Satu contoh begini, orang tua, bapak ibu tidak mungkin mengajar, memukul anak tetangga, karena bukan anaknya. Tapi kalau anak sendiri salah, pasti dihukum. Karena dia anak. Begitu juga, kalau sampai orang beriman melakukan pelanggaran, tapi hukuman Allah kok nggak datang, hati-hati. Dia jangan-jangan tidak dianggap sebagai anak halal, tapi anak haram. Sehingga melakukan pelanggaran sedang terus. Tahu-tahu masuk neraka. Bahaya itu. Kalau seorang melakukan pelanggaran terus hukuman datang, bersyukur. Bersyukur. Artinya Tuhan masih memperhitungkan orang tersebut sebagai anaknya. Ya, seperti anak bungsu. Habis duitnya, sadar dia. Dipukul oleh keadaan, sadar dia. Akhirnya dia kembali kepada sang bapak. Ya, haleluya. Orang yang melawan raja, hidup dalam dosa, sekalipun bisa tertawa, itu menabung celaka. Yang satu kali akan meledak pada waktunya. Manusia tidak melihat raja, memang. Ya. Jadi jangan sekali-sekali berani-berani. Buktinya Tuhan gak apa-apa kok. Buktinya Tuhan tidak. Pekerjaanku masih diberkati, padahal hidup dalam perzinahan, hidup dalam penipuan, masih diberkati, masih enak. Hati-hati, itu menabung sesuatu yang satu kali akan meledak dan menghancurkan orang itu. Manusia memang tidak melihat raja, tidak melihat Tuhan. Tetapi Tuhan mengutus para pemimpin rohani yang mengatur sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pemimpin-pemimpin ini yang harus ditaati, yang harus dihormati. Ibrani 13 ayat 17. Ya. Seperti Musa, pemimpin yang mengatur bangsa Israel, sesuai firman Tuhan, orang-orang yang melawannya itu melawan raja dan akan celaka seperti Miriam. Ya. Tuhan mengatakan, siapa berani menjamah kamu, menjamah biji mata Allah, artinya urusan dengan sang raja, bahaya. Miriam pikir Musa ini kan adiknya. Terus dia berkata apa di dalam Bilangan 12 ayat 9 sampai 10. Bilangan 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah, Musa memang tidak melawan. Tetapi dia orang ini, Miriam pikir ini kan adik. Dia lupa bahwa Musa ini hamba Allah. Tuhan berkata, kalau dengan lain, dengan nabi-nabi yang lain, dia bicara tidak muka dengan muka, lewat mimpi dan lain. Tidak demikian dengan hambaku Musa. Ya, bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Hati-hati saudaraku, ya, hati-hati. Orang beriman, ya, orang beriman itu harus taat akan pemimpin-pemimpin yang memerintah dengan betul seperti raja, yaitu Tuhan Yesus.
Kalau pemimpin memerintah dengan betul, ingat 1 Timotius 5, 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jangan dihinakan. Jangan sampai membangkitkan amarah raja. Ya. Sekarang kita melihat Amsal 20 ayat yang ketiga. Berhenti berbantah-bantah itu terhormat. Ya. Amsal 20 ayat 3. Berhenti berbantah-bantah itu terhormat. Saya bacakan isinya. Adalah suatu kehormatan bagi seseorang untuk berhenti berbantah-bantah. Tetapi setiap orang bebal akan terlibat di dalamnya. Ya. Berbantah-bantah itu bukan gaya hidup, bukan cara hidup orang beriman. Ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-16. 1 Korintus 11 ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi saudaraku, orang beriman yang betul, hidupnya itu gak pernah berbantah-bantah. Mungkin timbul pertanyaan begini, kalau ada perbedaan pendapat, bagaimana? Ya, apalagi kalau orang beriman itu punya pendapat yang baik. Bagaimana? Intinya begini, jangan kita berkelahi. Ya. Jangan izinkan iblis mendapat tempat dalam kehidupan kita. Kalau berbantah-bantah terus timbul emosi, timbul rasa jengkel, timbul rasa benci, itu sudah kalah. Iblis menghancurkan orang itu. Sekalipun kita yakin betul, jangan mengeluarkan kata-kata yang jelek. Sebab kalau orang sudah berbantah-bantah, terus panas. Ya, kepalanya panas, saudaraku. Sudah nggak bisa berpikir lagi, keluar kata umpatan-umpatan yang nggak baik. Kata-kata jahat, bahkan bisa mengutuk. Ya, bahkan bisa macam-macam kata-kata yang jorok. Nah, ini keliru. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, itu bukan kebiasaan orang beriman. Terangkan dengan baik, kalau dia tidak mau, minta Roh Kudus. Serahkan pada Roh Kudus, sudah selesai. Jangan diperpanjang lagi. Ya. Juga kadang-kadang ini yang gak disadari. Antara anak dan orang tua. Mungkin orang tua memberi nasihat. Nasihatnya betul. Anak membantah, anak melawan, jengkel, keki, saudara. Oh, parah orang tua. Terus mulai. Bahkan tidak jarang seluruh isi kebun binatang bisa keluar. Kata-kata yang menyakitkan. Tidak perlu seperti itu. Betul orang tua tuh punya wewenang. Tapi kalau anak itu membantah, melawan, terus stop. Serahkan pada Roh Kudus jamah hati anak. Sehingga tidak timbul kepahitan dalam rumah tangga itu. Ya. Juga mungkin anak melihat orang tua salah, memberitahu. Orang tua kadang-kadang berkata, kamu tuh masih hijau. Papa mama lebih tua dari kamu. Betul, saudara memang. Tapi kalau salah diberitahu, ternyata orang tua masih maunya sendiri, si anak jangan ngotot. Si anak diam, berdoa, serahkan pada Tuhan. Ya, pada Tuhan. Perhatikan baik-baik, ya, persekutuan tubuh Kristus, berapa banyak hancur di mana-mana karena perbantahan. Persekutuan tubuh, kadang-kadang kita punya satu persekutuan yang bagus, tahu-tahu yang ini punya pendapat, yang ini punya pendapat. Sebelumnya bersekutu bagus,
Tapi karena ini punya pendapat, terus pendapat masing-masing dimasukkan. Ternyata yang satu juga punya pendapat, dimasukkan, nggak bisa terima. Akhirnya terjadi perpecahan. Ya. Sebab apa saudaraku? Tidak mau mengakui. Ya. Biasanya orang yang suka bantah-bantah itu punya sifat sombong. Dia merasa pendapat dia yang paling betul, yang lainnya salah. Coba kita lihat di dalam Bilangan 12, ini tentang Musa, saudaraku. Ini rekomendasi daripada Tuhan. Bilangan 12 ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Orang yang berani berbantah-bantah dengan pemimpinnya, dia tidak berbantah-bantah dengan pemimpin saja, tapi dia sedang berbantah-bantah dengan Tuhan. Ini ayatnya. Ya. Waktu Miriam berbantah-bantah, Tuhan dengar. Sebab itu pemimpin harus bijaksana. Nah, jangan kita sampai terpancing emosi kita marah oleh orang seperti ini. Ayat yang kelima, lanjut. Bilangan 12 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. 8. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Hasilnya apa? Miriam kena kusta. Ya, haleluya. Ini satu peringatan buat jemaat Tuhan yang dipimpin oleh gembalanya. Kalau ada sesuatu yang kurang pas menurut sang jemaat, sampaikan dengan baik. Jangan menyampaikannya dengan emosi, dengan berbantah-bantah, seolah-olah pendapat dia, pandangannya dia itu betul. Si gembalanya memberi nasihat tidak bisa diterima. Pokoknya harus, jemaat harus bisa terima. Terjadi perdebatan, dan perhatikan baik-baik tadi di Bilangan 12, apa yang diperbantahkan itu didengar oleh Tuhan. Ini yang berbahaya. Musa tidak melawan, Musa serahkan semua, akhirnya jadi kusta. Ya. Kita melihat Amsal 20 ayat yang keempat. Pemalas selalu punya alasan. Ya. Ini dingin, ini musim hujan, dan seterusnya. Dikatakan demikian, pemalas tidak mau membajak dengan alasan dingin. Sebab itu ia akan mengemis pada musim panen dan tidak mendapat apa-apa. Nah, kita sampai di Amsal 20 ayat 4, pemalas alasannya banyak. Dingin, hujan, dan seterusnya. Sehingga dia tidak mau membajak. Pada waktu musim panen, nggak dapat apa-apa. Nah, mengapa sekarang pertanyaan, mengapa pemalas selalu punya alasan? Mengapa pemalas selalu punya alasan? Sebab ia malas. Gampang,
Sebab ia malas, tidak mau bekerja, terus dia perlu alasan supaya jangan ia tertuduh dengan orang yang menyuruhnya. Jadi tidak lagi bisa orang yang menyuruh itu ya ya dingin, ya musim hujan dan seterusnya. Sehingga yang menyuruh itu tidak bisa lagi memaksanya. Ya. Tetapi saudaraku, perlu diperhatikan, perlu direnungkan. Sebab orang malas ini tidak membajak, otomatis tidak menanam, otomatis tidak menuai, otomatis tidak punya panen. Jadi ini rentetannya saudara ya. Tidak membajak, tidak menanam, tidak menuai, akhirnya tidak punya panen. Terus ia meminta tetapi tidak mendapat. Mengapa? Apakah orang Kristen itu kejam? Apakah orang Kristen itu jahat? Tidak, saudaraku. Ya. Sebab orang yang mengerti sekalipun ada alasan, dia tidak mau memberi. Tidak mau memberi. Jangan memberi pada pemalas. Sebab itu menjerumuskan dia lebih lanjut. Mungkin begini, sir. Orang tuh masih muda, masih gagah. Tapi kerjaannya minta-minta. Oh, malas. Saya pernah melihat satu orang selalu minta-minta. Tapi dia membawa cangkul. Saya berkata, itu bersihin rumput dulu. Cangkul rumput itu. Nanti saya beri duit. Nah, cangkul itu rumput. Nanti saya beri duit. Kalau terus memberi duit, dia tidak bekerja, itu menjerumuskan. Itu mental yang jelek, saudara. Sifat ini jelek. Ya. Begitu juga kalau orang Kristen minta-minta terus, itu malas. Ya. Itu malas. Kenapa, saudara? Belajarlah firman Tuhan dan tekun berdoa di dalam roh dan kebenaran supaya punya iman. Ya. Supaya punya iman. Lah kalau orang Kristen itu malas, minta-minta terus, dia nggak pernah belajar firman Tuhan, nggak pernah berdoa, dari mana timbul iman? Dari mana punya iman? Dari mana dia bisa menerima janji-janji Allah di dalam hidupnya? Janji tentang berkat Tuhan. Nggak punya iman. Nggak punya iman. Dia pikir lebih gampang ngemis. Tolak, saudaraku. Ya, tolak orang seperti ini. Jangan kita merasa tertuduh. Ya. Sebab Tuhan tidak pernah mengutuki orang untuk jadi kekurangan. Tuhan nggak pernah. Kecuali kalau orang itu berdosa. Orang yang berdosa pun tidak dikutuk oleh Tuhan seperti Adam dan Hawa. Saudara perhatikan, yang dikutuk itu tanahnya, buminya. Coba kita lihat. Bukan Adam dan Hawanya. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3:19 dikatakan demikian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya. Ini saya bacakan di ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Tuhan tidak pernah mengutuki ciptaannya. Tapi Tuhan mengutuki
bumi ini, tanah ini. Sehingga dengan berpeluh, dengan bersusah payah mendapatkan makanan. Tidak ada ceritanya orang mendapatkan rezeki naik kaki, ongkang kaki. Nggak ada ceritanya, saudaraku. Ya, nggak ada cerita. Tetapi orang beriman itu sudah lepas dari kutuk kecuali kembali dalam hidup yang lama. Kita bisa mendapat hasil jasmani, hasil rohani, asal mau bekerja dengan rajin. Dalam hal jasmani dan rohani, keduanya penting. Sebab Tuhan tidak suka orang malas. Kalau jasmaninya malas, rohaninya malas, Tuhan ngomong, Tuhan bicara, Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hei pemalas, pergilah belajar kepada semut. Seharusnya malu orang itu. Kita nih ciptaan Tuhan, gambar rupa Tuhan. Ya, kok malas? Sebab itu orang beriman jangan malas. Malas tidak akan pernah makan nanti. Hasilnya cuma ngemis, minta-minta. Ayo. Jadi yang rajin, berdoa, belajar firman Tuhan. Sehingga timbul iman. Ya. Malas rohani adalah tidak mau menumbuhkan iman yang cukup. Ya. Malas rohani adalah tidak mau menumbuhkan iman yang cukup untuk mengambil segala janji berkat yang sudah disediakan Tuhan. Jadi malas rohani adalah tidak mau menumbuhkan iman yang cukup untuk mengambil segala janji-janji berkat yang sudah disediakan Tuhan. Janji berkat Tuhan itu cukup, saudara, cukup, bahkan berlimpah. Berlimpah, ambil dengan iman, rajin, ya, rajin. Kita harus rajin bekerja. Sebab itu miliki iman, ya, pasti kita dapat. Sebab itu miliki iman, pasti kita dapat. Kalau tidak ada iman, ya tidak ada apa-apa. Sebab itu miliki iman, pasti dapat. Kalau tidak ada iman, tidak ada apa-apa. Matius 8 ayat 13. Matius 8 ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi saudaraku, kalau kita punya iman, kita dapat. Kalau tidak punya iman, tidak dapat apa-apa. Jelas. Nah, orang Kristen malas belajar firman Tuhan. Dari mana timbul iman? Dari mana bisa mendapatkan? Ibrani 11 ayat ke-6 dikatakan Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman mustahil berkenan kepada Tuhan. Jadi jelas di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman mustahil berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, Pak, saya kurang iman saya, Pak. Nah, Tuhan memberi, saudara. Coba kita lihat. Jadi orang yang kurang iman bisa berdoa minta untuk imannya ditambahkan. Lukas 17 ayat yang kelima. Lukas 17 ayat yang kelima dikatakan demikian. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Gak apa-apa saudara. Ya, tambahkan iman kami.
Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi ini saja, kalau kamu percaya, gunung pun bisa pindah. Jadi kalau kita kurang iman, minta kepada Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, setelah kita minta, saudaraku, bertekunlah dari sumber iman. Bertekun dalam sumber iman, yaitu firman Tuhan. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Sekarang kita melihat bagian yang terakhir, Amsal 20 ayat 5. Rancangan hati yang jadi. Amsal 20 ayat 5. Rancangan hati yang jadi. Saya bacakan ayat ini dalam terjemahan lain. Rancangan dalam hati orang itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang berpengertian akan membawanya keluar. Nah, air yang dalam itu seperti air tanah dalam tanah yang jauh di bawah permukaan bumi. Kalau itu bisa dikeluarkan, bukan main. Bisa menjadi pancaran air yang limpah dan jadi keuntungan yang besar. Hampir semua orang mempunyai rencana dalam hatinya, keinginan, cita-cita, kerinduan, dan seterusnya yang indah-indah, yang baik. Tidak ada orang punya rancangan yang jelek, rancangan yang rendah. Ya. Tetapi semua rindu yang terbaik. Yang menjadi problemnya adalah bagaimana bisa mewujudkannya secara jasmani untuk mengeluarkan air yang di dalam itu sulit dan mahal. Tetapi firman Tuhan, kalau sudah ditulis firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, yang mengatakan bahwa orang yang berpengertian dapat membawanya keluar. Ini tentang hal-hal jasmani dan rohani. Ya. Hal-hal jasmani dan rohani. Jadi orang harus punya pengertian. Orang yang berpengertian itu bisa mengambil air itu keluar dan jadi keuntungan. Nah, firman Tuhan memberitahu pada kita. Sebab itu tanamkan hal ini baik-baik. Miliki pengertian yang betul. Di dalam Matius 6:33, orang yang mencari kerajaan Allah dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambah. Ini orang yang berpengertian. Orang yang memiliki kebenaran. Dan orang ini bisa mengambil keluar dan itu menjadi keuntungan. Haleluya. Ya. Kalau rancangan rohaninya baik sesuai firman Tuhan, maka rancangan jasmaninya biasanya tidak akan salah. Dan Tuhan pasti memberkati rohani dan jasmaninya. Ya. Tetapi saudaraku, ada kalanya kita tidak mengerti bahwa Tuhan sedang merencanakan perkara-perkara besar bagi kita. Ya, itu terbatas. Apa yang tersembunyi itu bagian Tuhan. Nggak perlu kita ngomel, kenapa Tuhan begini? Nggak perlu. Ulangan 29 ayat 29, apa yang tersembunyi itu bagian Tuhan. Ya. Sebab ada kalanya kita tidak bisa mengerti. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan, merancangkan
sesuatu yang jelek, sesuatu yang jahat bagi umatnya. Tidak pernah. Saya beri contoh Yusuf, dia nggak ngerti, apa sih salahku? Aku hidup benar, aku hidup suci, aku tidak melanggar. Tetapi kenapa ini sepertinya bertubi-tubi terus datang. Kepahitan. Tapi Yusuf tidak pahit hidupnya. Tapi celaka demi celaka datang. Tuhan sedang merencanakan perkara besar dalam hidup Yusuf lewat proses ini. Juga Paulus ikut firman Tuhan, ikut suara Tuhan, akhirnya masuk di penjara, dikebukin. Payah saudaraku. Paulus nggak ngerti, di dalam ketidakmengertian ini dia nyanyi. Dia bersyukur, itu yang terbaik. Itu yang terbaik daripada ngeluh, ngomel. Kenapa? Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah kembalikan perpuluhan, saya sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Kenapa ini terjadi? Di dalam ketidakmengertian, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, sebab Tuhan sedang merencanakan perkara besar yang indah bagi umat yang hidup benar, umat yang cinta Tuhan. Nanti sesuatu yang besar, yang hebat terjadi, baru kita takjub. Baru kita, oh seperti itu. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebab itu orang beriman yang cinta Tuhan mengalami sesuatu, bisa mengerti atau belum bisa mengerti, jangan ngomel, jangan mengeluh, sebab Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat buat orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, perhatikan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas saudaraku, ada kalanya kita mengerti, ada kalanya kita belum bisa mengerti. Tapi orang yang mengasihi Tuhan ambil sikap, yaitu bersyukur. Kesimpulannya, 1, orang yang hidupnya hanya cari senang, mati, dalam tanda kutip mati selagi hidup. Mungkin orang lihat, wih kok tertawa, tapi jiwanya merana, kosong, gak bisa saudara. Jiwa ini gak bisa diisi makanan, gak bisa diisi dengan mobil mewah, dengan uang banyak. Sebab jiwa ini hembusan dari roh Allah sendiri. Jadi kalau mau segar, ada hubungan dengan Tuhan. Baru roh kita segar. 2, jangan berontak terhadap raja. Saya beri tanda kutip rajanya. Yaitu Tuhan kita dan pemimpin-pemimpin rohani. Jangan saudara. Belum bisa mengerti, tanya. Belum bisa mengerti, sabar. 3, cara hidup orang beriman bukan berbantah-bantah. Sekalipun kita benar. Sudah serahkan Tuhan. Nanti Tuhan yang menerjemahkan kepada orang tersebut lewat Roh Kudus. Haleluya. 4, jangan malas. Baik jasmani, apalagi malas rohani. Sudah. Sebab Tuhan mengatakan orang malas itu jahat. Hei pemalas, jahat.
Matius 25 mengatakan orang malas itu jahat. 5. Rancangan orang benar yang sesuai firman Tuhan pasti akan indah pada waktunya. Jadi saudaraku, kalau kita hidup benar, rancangan-rancangan kita mungkin belum terjadi, padahal rancangan itu sesuai dengan firman Tuhan. Sabar. Sabar. Nanti pasti indah pada waktunya. Saudara akan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat nasihat ini. Penting, jangan mabuk. Anggur dunia, anggur Sodom itu tidak nikmat. Nikmat sementara untuk daging, menderita untuk kekal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali tak henti-hentinya kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar nasihat-nasihat dari firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kebenaran yang bisa merubah kehidupan kami pada jalan yang betul. Tuntun hidup kami. Firman-Mu terang, firman-Mu pelita, sehingga kami tidak mungkin berjalan dalam kegelapan dunia ini. Kami tidak mungkin tersesat kalau kami terus memperhatikan nasihat-nasihat firman. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua. Memberkati semua yang mendengar saat ini Tuhan. Berkati pekerjaannya. Berkati kesehatannya. Berkati rumah tangganya. Berkati masa mudanya. Berkati pelayan. Berkati bangsa dan negara yang kami cintai. Bangsa Indonesia. Negara Indonesia ini. Berkati para pemimpin bangsa ya Tuhan. Baik Bapak Presiden, Wakil, sampai seluruh jajarannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mau angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh, yang terus berbicara, yang terus menasehati hidup kami, yang terus menuntun hidup kami, selagi kami berjalan dalam dunia ini, supaya perjalanan hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.